Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang pelajaran sirah. Dua pertemuan sebelumnya masih ingat tentang apa? Ya, yang pertama tentang sahabat Rasulullah yang masih kecil, yaitu benar Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas walaupun masih kecil tapi semangat belajarnya luar biasa. Teman-teman patut mencontoh beliau. Dan yang kedua, kisah kedua tentang apa? Iya, masih ingat, bagus sekali. Tentang Nabi Ibrahim, kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, juga keikhlasan dan ketulusan dari seorang anak, yaitu dari Nabi Ismail alaihissalam. Maka dari keduanya itulah, dari peristiwa keduanya, maka lahirlah syariat Aidul Adha atau pemotongan hewan kurban. Ingat, kurban itu dari bahasa Arab yang artinya koroba atau qarib, korban. Nah, artinya dekat dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, orang yang berkurban itu artinya orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada saudara-saudaranya yang lain. Karena dengan berkorban kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, juga seluruh orang-orang yang berada di sekitar kita, bahkan yang jauh di sana, seperti di Palestina, di Suriah, kita bisa berkorban untuk mereka di sana. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang kisah apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat adik-adik kelas 1 ada kelas 2 mungkin belum bisa mengikuti dari awal ya kisah kelahiran sampai saat ini, tapi tidak apa-apa, tetap saja ikuti. Insya Allah dari setiap kisah Nabi Muhammad SAW yang disampaikan ada kebaikan di dalamnya, ada suri tauladan, ada contoh yang baik untuk kita ikuti. Nah, hari ini pelajaran kita tentang sirah Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada kisah perjalanan hijrah kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Seperti apa kisahnya? Berikut cerita lengkapnya. Suatu hari Rasulullah SAW kedatangan rombongan dari kota Yathrib. Kota Yathrib. Kota apa? Iya, Yathrib. Kota Yathrib adalah kota Madinah saat ini. Dulu disebutnya Yathrib. Beberapa kelompok pemuda dari kota Yathrib ini mendengar isu berita bahwa ada seorang nabi di kota Mekah yang dihinakan oleh kaumnya sendiri, yang ditolak atau dibuang oleh kaumnya sendiri di kota Mekah itu. Maka penasaran kan, bertanya pada orang-orang siapa orangnya, dan ternyata yang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu maka rasa penasaran beberapa pemuda dari Yathrib tersebut menghampiri Rasulullah SAW. Permisi, apakah Anda yang bernama Muhammad? Lalu Rasulullah menjawab, iya, aku ingin mengetahui mengenai Islam. Tapi Rasulullah SAW tidak menerima mereka pada saat itu juga. Kenapa? Karena di Mekah itu Rasulullah selalu diikuti oleh siapa? Ya, selalu diikuti oleh kaum Quraisy kafir yang berusaha untuk mencegah Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam kepada jamaah-jamaah yang datang dari berbagai negara. Maka Rasulullah SAW membisikkan kepada salah seorang dan di antara mereka untuk mengadakan pertemuan pada malam hari
di bukit yang bernama Aqobah, sedikit lebih jauh dari kota Mekah. Nah, bukit itu termasuk bukit yang terpencil. Hari itu, malam itu, secara diam-diam beberapa pemuda dari kota Yathrib tersebut keluar dari perkemahannya tanpa sepengetahuan pembimbingnya atau pemimpin kabilah itu untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka bertemulah mereka di sebuah bukit. Maka dengan semangat para pemuda dari kota Yathrib tersebut mendengarkan dakwah Rasulullah. Hatinya begitu tenang, hatinya begitu berbunga, dan meyakini bahwa ini benar. Apa yang diucapkan oleh orang ini, apa yang diucapkan oleh Muhammad adalah benar. Aku meyakininya. Juga beberapa teman-teman dari 7 orang itu, sekitar 7 orang, mengatakan iya sama. Maka mereka di saat itu juga menyatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari situlah maka Rasulullah SAW membaiat mereka. Membaiat itu artinya mengadakan perjanjian. Perjanjiannya kurang lebih mengajak mereka untuk tetap istiqomah dalam Islam, juga mendakwahkan Islam di kampung halaman mereka, yaitu di Yathrib. Wah, dengan semangat luar biasa, dengan senang hati mereka ingin melakukan itu. Maka baiat itu disebut baiat Aqobah yang pertama. Pulanglah mereka menyebarkan tentang agama Islam di kota Yathrib. Banyak orang tertarik. Tahun berikutnya, di tahun berikutnya yang datang dari kota Yathrib itu tambah banyak. Orang pemimpin kafir Quraisy pun senang. Dari kota Yathrib tambah banyak, asik. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka pada saat itu banyak karena ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka bertemulah di tempat yang sama di bukit Aqobah. Maka rombongan itu tambah banyak yang memeluk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Mereka senang. Kenapa? Karena dengan Islam, suku-suku di kota Yathrib ada 2, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Itu sering sekali berperang, sering sekali berantem, konflik. Mereka tidak mau seperti itu. Mereka mau berdamai. Dan Islamlah satu-satunya solusi buat mereka agar bisa berdamai. Dan semenjak itu, maka perlahan-lahan peperangan atau pertikaian antara 2 suku itu mereda. Maka makin banyaklah orang-orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Di malam haji baiat Aqobah yang kedua itu pun Rasulullah membaiat orang-orang Yathrib lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, ketika musim haji berakhir, mereka kembali lagi ke Yathrib. Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya, yaitu Mus'ab bin Umair, salah satu yang masuk Islam dan memiliki kecakapan atau ilmu tentang Islam baik dengan sangat baik, tentang bacaan Al-Qur'annya dan lain-lainnya. Maka diutuslah sebagai guru di sana, sebagai ustadz, sebagai pendakwah di sana untuk menyebarkan agama Islam dan mengajarkan mereka tentang Islam. Dengan semangat pergi ke Yathrib bersama rombongan itu. Orang-orang kafir Quraisy tidak tahu mengenai hal ini. Yang mereka tahu, rombongan Yathrib itu tambah banyak dan senang karena ketika mereka banyak yang datang haji berziarah ke kota Mekah, maka akan banyak sekali uang yang masuk. Yang mereka pedulikan hanya itu. Dan luar biasanya, ternyata perkembangan Islam di kota Yathrib luar biasa, berkembang sangat besar. Memeluk Islam semakin banyak. Bahkan orang-orang Yahudi di sana pun khawatir. Waduh, ini agamanya Muhammad bertambah semakin banyak pengikutnya. Aku takut nih, nanti agama Yahudi akan terpuruk, maka akan terdesak kita karena banyak.
Iya nih, tidak boleh seperti itu. Di Yathrib ini agama kita mendominasi. Kita tidak boleh seperti itu. Ayo kita tunjukkan, kita siarkan agama kita. Kita siarkan agama Yahudi. Bagaimana kalau setiap Sabtu kita kumpul-kumpul, kita bikin acara ibadah besar, setuju? Bagus, setuju sekali, setuju. Maka sejak saat itu orang-orang Yahudi setiap hari Sabtu berkumpul mengadakan ibadah ramai seperti tablik akbar gitulah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan laksanakanlah sholat 2 rakaat setiap hari Jumat di waktu zuhur. Nah, maka pada saat itu yang hadir melaksanakan sholat dengan ada ceramahnya atau khutbahnya sejumlah 40 orang dari penduduk Yathrib berkumpul. Maka itulah menjadi satu yang pertama kali dilaksanakannya sholat Jumat sebagai bentuk syiar. Dan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun bertambahlah penduduk Yathrib hingga hampir seluruh mayoritas penduduk Yathrib masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah. Maka dari situlah datang perintah dari Rasulullah SAW untuk kaum muslimin hijrah. Nah, ternyata teman-teman, ketika dakwah di kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, banyak sekali dihina, banyak sekali kaum muslimin yang disiksa, bahkan sampai ada yang terbunuh. Begitu berat perjuangan. Akhirnya Allah memberikan jalan melalui kota Yathrib yang saat ini bernama Madinah. Dari penduduk Yathrib inilah maka Rasulullah SAW menyebut mereka kaum Ansar. Ansar yang artinya adalah penolong. Jadi kaum yang menolong agama Allah, menolong saudara-saudaranya di Mekah. Maka kondisi Yathrib sudah luar biasa hebat, penduduk muslimnya banyak, Islam kuat di sana. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk pergi berhijrah sedikit demi sedikit, sekelompok kecil. Kenapa? Karena kalau mereka sampai ketahuan berbondong-bondong kaum muslimin pergi dari kota Mekah, mereka akan dikejar, mereka akan ditangkap, dipenjara, bahkan disiksa lebih sadis. Maka mereka berangkat diam-diam pada saat malam ketika kota Mekah sudah sepi, membawa perlengkapan seadanya, baju sedikit saja yang dipakai sama beberapa bekal makanan dan harta, tidak membawa binatang ternak, tidak membawa binatang tunggangan, bahkan semua perabotan-perabotan rumah ditinggal, diikhlaskan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu artinya kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka keimanan itu adalah harta yang paling berharga buat kita. Jangan sampai keimanan kita mau ditukar dengan yang lainnya, karena iman ini yang bisa menjaga kita dunia akhirat. Jadi teman-teman, kita belajar dari sahabat Rasulullah, kaum muslimin di kota Mekah pada saat itu, mereka rela meninggalkan hartanya asalkan imannya selamat. Ya, jadi mereka meninggalkan dunia. Nanti tahu sendiri, nanti ada cerita ketika sampai di kota Madinah apa yang kaum muslimin lakukan untuk mengembalikan harta mereka. Luar biasa. Nah, ketika perginya itu kaum muslimin sedikit ketemu di jalan, sudah jauh lalu berjalan bareng-bareng. Ada kisah yang menarik dari beberapa sahabat Rasulullah SAW ketika ingin hijrah keluar dari kota Mekah. Siapa saja dan apa yang bikin menarik? Nah, nantikan ya cerita selanjutnya. Oh iya, satu lagi, kaum muslimin yang di kota Mekah yang hijrah ke Madinah atau ke Yathrib, mereka disebut kaum muhajirin, yaitu artinya orang-orang yang berhijrah. Muhajirin, hijrah, kaum yang hijrah. Nah, nanti kalian ketika
cerita tentang hijrah ini sudah selesai. Jadi paham ya, Muhajirin itu adalah kaum muslimin yang berasal dari kota Mekah. Kaum Ansor adalah kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah atau Yathrib. Jangan lupa itu. Nah, ceritanya sampai sini dulu ya. Insya Allah kita berlanjut minggu depan dengan kelanjutan cerita tentang hijrah ini. Asli, ada banyak sekali keseruan-keseruan ketika berhijrah. Nah, nanti teman-teman kalau ada tugas ya, pertanyaan, tapi pertanyaannya nanti teman-teman bisa lihat di story Instagram Kak Andri. Ada story, di situ ada pertanyaannya. Ada pertanyaannya di situ, kalian jawab, kirim melalui DM ya, melalui DM ke Instagram Kak Andri. Jangan lupa cantumkan nama kelas lalu jawabannya. Nanti ada kolom buat tulis jawabannya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum.